Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OSIS Magnisi. Hari ini kita akan mewawancarai para calon kandidat ketua OSIS SMK Negeri 1 Sedayu Gresik. Sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Bisa dimulai dari kandidat nomor 1. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Bayu Prasetyo. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 3. Saya merupakan kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Saya dari kandidat nomor 2. Nama saya Alzam Haikal Bayyudin. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 3. Ya. Saya kandidat nomor 3. Nama saya Nabila Putri Winarti. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Saya dari kandidat nomor 4. Nama saya Muhammad Taufan Tajil Umam dari kelas 11 TKR 1. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya deh, apa sih kesan dan pesan kalian menjadi kandidat OSIS? Bisa dimulai dari Kak Bayu. Baik, kesan saya untuk saat terpilih jadi calon kandidat ketua OSIS itu bercampur aduk intinya. Ada senangnya, ada sedihnya, ada kecewaan juga. Tapi yang paling mendalam di hati saya tentunya rasa syukur yang sangat mendalam. Karena orang seperti saya bisa kepilih jadi calon kandidat ketua OSIS itu luar biasa senangnya. Oh, mengapa kok kecewa, Kak? Nah, kecewa itu saking banyaknya anak-anak yang kurang aktif sampai orang seperti saya bisa kepilih jadi calon kandidat ketua OSIS. Saya takutnya besok kalau OSISnya saya yang mimpin itu takutnya tidak sesuai ekspektasi kakak-kakak saya sendiri. Mengapa Kakak udah ekspektasi Kakak itu sudah menurun? Baik, sebagai senior organisasi tentunya kakak-kakak kita itu selalu mengharapkan yang terbaik untuk organisasi kita dan ingin yang terbaik dari yang terbaik untuk organisasi kita tentunya. Tapi kalau sudah mengusahakan yang terbaik kan, ya bagaimana lagi kan? Iya. Jadi ya lebih baik jangan berekspektasi rendah terlebih dahulu. Bisa dilanjut dengan Kak Haikal. Ya, apa mau kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Ya, tapi ya apa rek? Sepertinya Kak Haikal sangat kebingungan nih. Yang pertama jelas saya sudah tidak kaget. Wow. Karena dari kelas 10 saya sudah ditunjuk sebagai ketua 2 dari kakak-kakak OSIS tahun kemarin. Jadi menurut sejarah calon ketua OSIS salah satunya pasti dari ketua 2. Makanya saya sudah tidak kaget tapi punya rasa takut di balik itu. Karena saya takut lepas dari tanggung jawab sebagai ketua. Maksudnya terlepas dari tanggung jawab itu gimana kan? Ya kalau suatu saat tidak bisa membimbing OSIS ke jalan yang baik. Kok membimbing ya? Terus Kakak bimbing ke jalan yang jahat gitu? Ya. Bisa jadi. Waduh. Ya, kenapa harus dibimbing ke jalan yang jahat? Kan masih ada jalan yang baik. Ya. Mungkin tidak tepat, bukan ke jahat. Di jalan tengah. Oh. Sudah? Lanjut ke Kak Puput. Rasanya sangat kaget Wow, kenapa Kaget. tuh? karena banyak orang yang lebih aktif, lebih bisa dari aku gitu loh. Tapi kenapa kok aku yang ditunjuk? Ya, mungkin kan Kakak yang terpilih. Kan belum tentu dari semua orang yang aktif kan bisa menjadi pemimpin. Tapi bukan hanya aktif saja, banyak orang yang lebih bisa dari aku, lebih Oh, yes. mengerti tentang OSIS. Ya kan, OSIS kan tempatnya untuk belajar. Nggak harus kita bisa biar kita jadi pemimpin. Kan kita jadi pemimpin juga untuk belajar. Iya, maksudnya banyak yang Ngeles. bisa. Banyak Ya yang kalau udah dari bisa, aku. mengapa harus menjadi? Kan bisa buat usaha untuk belajarnya anak yang belum bisa. Ya, Ya gimana? iya. Oh, udah? Udah.
Oke, lanjut untuk ke Kak Tovan, kandidat terakhir nih. Kesan dan pesan saya yaitu kaget dan gak nyangka kok bisa-bisanya orang seperti saya dipilih menjadi calon ketua OSIS padahal banyak siswa yang berpotensi daripada saya. Berpotensi dalam hal apakah itu? Dalam hal apapun dia sudah lebih mengetahui tentang organisasi-organisasi OSIS. Oh. Jadi rata-rata kesan dan pesan kalian itu kaget ya. Wow. Oh ya, jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang kalian lakukan untuk bisa memajukan SMK Negeri 1 Sedayu? Ya, untuk hal yang pertama sekali saya lakukan tentunya ya saya pengen mengubah sifat-sifat calon-calon pengurus OSIS tentunya. Sifat apakah itu, Kak? Saya sering menemui adik-adik kelas itu banyak yang adabnya kurang, Ada. adabnya kurang, mulai dari bicara kotor, kadang sama gurunya itu kayak teman sendiri. Wow. Kesempatan 0. Terus dengan cara apa Kakak untuk mengubah sifat mereka? Untuk itu masih belum saya temukan. Tapi tentunya saya akan ikut cara kakak-kakak tahun lalu. Insya Allah. Caranya gimana itu, Kak? Boleh di-spill dong. Jadi kita cuma pakai satu kalimat saja, yakni kalau kita harus membina dulu adik-adik kita besok. Kalau tidak bisa dibina, maka kita binasakan saja. Waduh, Yakin dibinasakan. Yakin. yakin Kak tuh. Terus ada lagi? Sepertinya itu saja kayaknya. Terus untuk ke Kak Ikal? Saya lagi. Wah, kan urut nih, Kak. Oke. Yang pertama sesuai dengan visi saya untuk menampung potensi yang ada di SMK. Jadi mungkin membaurkan OSIS dengan siswa-siswa yang lainnya. Jadi, Membaurkan itu gimana, Kak? ya kalau kita lihat dari yang sekarang dan yang kemarin-kemarin OSIS antara OSIS dan siswa itu kurang menyatu. Kurang menyatu. Nah, mungkin kita bisa menyatukan menjadi kesatuan. Oh, lanjut. Ada lagi? Mungkin itu dulu. Gimana nih Kak Puput kalau terpilih jadi ketua OSIS, apa yang Kak Puput lakukan untuk bisa memajukan sekolah kita? Meningkatkan program-program kerja yang ada di periode sebelumnya. Meningkatkannya itu dengan cara apa? Ya sesuai dengan program kerja yang ada. Baik, untuk Kak Kavan gimana? Yang tentunya saya lakukan adalah seperti yang tertera pada misi saya pada nomor 3, yaitu mengembangkan potensi siswa-siswi melalui event-event yang diselenggarakan. Contoh eventnya apa itu, Kak? Contoh melewati saya event kelas meeting, ya apapun hal itu yang contohnya seperti lomba-lomba. Cara untuk menggapai. Baik. Oke, kalau kalian terpilih ya jadi ketua OSIS, terus dalam organisasi kalian itu terdapat problem solving. Ya, contohnya kalau ada anggota kalian yang kurang baik atau ada kasus, terus dibawa ke organisasi tersebut, kayak mereka nggak bisa profesional, gimana cara kalian menanggapinya atau menanganinya? Bisa dimulai dari Kak Aikal. Mungkin bisa dicarikan contoh soal permasalahannya. Contohnya gini, mereka mempunyai masalah dengan temannya yang sama-sama ikut OSIS. Terus kemudian ketika mereka dalam organisasi tersebut, mereka kayak menjauh, membawa masalah tersebut, masalah luar ke dalam organisasi tersebut. Gimana cara Kakak? Yang pertama kita eksekusi, kita kumpulkan satu sama yang lain, dua-duanya maksudnya, Oh. yang punya masalah, kita bicarakan secara baik-baik dan menyelesaikan masalahnya dengan 6 mata. Oh. Kalau masih belum bisa terselesaikan dan masalah itu makin panjang, gimana Kakak menanggapinya? Pas. Mungkin bisa dijawab Kak Bayu. Gimana Kak Bayu? Kok dialihkan ke aku? Baik ya.
masalah di OSIS itu sebenarnya banyak dan sering terjadi. Ya, oke. Dan mungkin Contohnya? beberapa masalah itu ya udah pernah diselesaikan dan bahkan ada yang belum diselesaikan. Contohnya apa tuh, Kak? Rahasia publik. Oh, rahasia publik nih. Kok Oke, pengen lanjut. Jadi untuk permasalahan tadi ya, misal kalau sudah kita pecahkan tapi masalahnya malah berkembang, Ya. itu kita cuma ada 2 cara sih sebenarnya. Yang pertama nih, caranya apa tuh? Seperti yang saya katakan lagi, kita bina dulu, kita selesaikan perlahan-lahan, kita cari dulu akar masalahnya dari mana. Apakah dari luar, apakah dari dalam organisasi tersebut. Jika masalah itu dari luar, Nah, jika masalah dari luar, tergantung luarnya itu dari mana dulu. Apakah dari BK, apakah dari orang tuanya, atau dari murid sendiri. jika kalau dari murid sendiri, Dari murid sendiri, kita temukan duanya. Saya berani ambil risiko nemuin duanya. Kita selesaikan bareng-bareng, kita cari jalan keluar yang sekiranya memang pasti bisa mecahin jalan keluar tersebut. jika masih kedua belah pihak cuma baikan di depan kakaknya, tapi di belakang tidak, gimana? Nah, itu fungsinya kerjasama di OSIS. Jadi kita bisa tahu, kan nggak harus saya yang mengawasi. Bisa saja saya titipkan ke Mas Kovan atau Mas Haikal gitu. Intel. Iya, Oh. jadi bisa mengawasi tanpa harus saya. Nanti kan bisa lapor ke saya gitu. Jadi saya kiranya bisa lah untuk diselesaikan. Kalau cara kedua, Nah, untuk cara yang kedua, kalau memang sudah nggak mau diselesaikan dan maunya diselesaikan sendiri, saya silahkan. Saya kasih pintu keluar sendiri. Tapi nanti jika dia pengen minta bantuan kita semua dari organisasi OSIS, tetap saya mau membantunya lagi. kenapa tuh? Ya karena kita di OSIS itu satu keluarga, anggapan satu saudara, satu badan. Jika satu sakit, maka sakit semua. Baik. Kalau dari Kak Puput gimana? Ya, sama yang seperti dijelaskan Kak Bayu, nggak boleh sama. kita mencari akar permasalahannya dulu dari mana, terus kalau sudah ketemu akar permasalahannya kita bicarakan baik-baik antara keduanya. Kalau Kak Kavan gimana? Seperti yang dibicarakan teman-teman tadi, yaitu mencari inti permasalahan tersebut terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu, Didiskusikan secara 4 mata terlebih dahulu, satu persatu. 4 mata. 4 mata. berarti Jika- ditanyain terlebih dahulu gitu. Jika sudah ketemu masalahnya, kita akan mempertemukan 2 orang tersebut Terus untuk menyelesaikan kalau masalah-masalah yang akar terjadi. masalahnya belum ketemu gimana tuh? Ya, kita cari sampai ketemu. Wow. Kalau memakan waktu yang lama? Ya, kita usahakan untuk tidak selama mungkin. Karena di organisasi kita jalannya tidak sendiri-sendiri. Di organisasi kita harus berjalan secara bersama-sama. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.